Lepas dari berbagai kemenangan dan kesempurnaan serta keilahian yang Yesus miliki, Yesus tetap konsisten bertekun di dalam doa. Beberapa buktinya: A. Setelah Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan, Markus 1 ayat yang ke-25, Ia menyembuhkan ibu mertua Petrus dan banyak orang lain dari berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Markus 1 ayat 21-34. Dengan keilahian Allah yang sudah sedemikian kuat dinyatakan, Yesus tetap bertekun dalam doa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat yang ke-35. B. Pada kesempatan lain, setelah Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, Markus 6 ayat 30-44, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Markus 6 ayat yang ke-46. C. Mujizat penangkapan sejumlah besar ikan karena arahan Yesus kepada Petrus. Lukas 5 ayat 1-11. Dilanjutkan dengan menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lukas 5 ayat 12-15. Ketika ia sedang sibuk-sibuknya dipromosikan oleh Bapa, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat yang ke-16. D. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya, ia pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Dan masih ada banyak lagi ayat-ayat firman yang menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat bertekun dalam doa. Dimensi roh takut akan Tuhan dan realitanya mencengkram kehidupan saya ketika menyadari bahwa Yesus saja bertekun dalam persekutuannya dengan Bapa ketika ia hidup di dalam dunia. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, Yesus yang selalu mengalirkan kehidupan ilahi dan menyatakan kesuperioran kerajaan Allah. Dia saja bertekun dan bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Tidak mungkin saya hidup tanpa bertekun dan bergantung kepada Bapa. Justru seharusnya saya hidup dengan standar bertekun yang sama dengan yang Yesus telah hidupi. Saya percaya ketika saya terus bertekun dalam doa, dalam firman, dan dalam persekutuan dengan Bapa, maka kesalehan atau godliness dan kodrat ilahi atau divine nature akan semakin terbangun dalam kehidupan saya. Saya sungguh merasakan ketika Tuhan berkata bahwa target yang Ia set bagi orang percaya adalah kesempurnaan. Ia sungguh-sungguh serius dengan hal itu. Dalam doa saya hari ini, saya semakin mendapati bahwa logika manusiawi yang mengatakan bahwa kita kan masih manusia, wajarlah kalau kita tidak sempurna, wajar kalau masih ada kelemahan, wajar kalau masih ada dosa, adalah logika duniawi yang merupakan kebohongan dari neraka. Dasar keyakinan inilah yang sedang Tuhan bongkar. Kan hal ini justru membuat manusia semakin hidup dalam excuses dan akhirnya stuck, tidak bergerak atau bahkan merosot semakin jauh dari perjalanan menuju kesempurnaan Kristus. Melihat keberadaan saya yang masih jauh dari sempurna dan menyadari bahwa Roh Kudus memasang target untuk saya dapat menjadi pribadi yang sempurna, membawa saya dapat melihat kesungguhan dan keseriusan Tuhan ketika Ia mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Matius 5 ayat yang ke-48. Bagaimana saya dapat mengatakan bahwa Ia sungguh serius dengan perintah ini? Karena Allah telah menanamkan Roh Kristus dalam hidup saya ketika saya dilahirkan baru, di mana segala kemampuan, kemenangan atas iblis, dosa dan maut, keilahian, serta kesempurnaan Kristus sudah terkandung dalam Roh Kristus dan ditaruh di dalam hidup saya untuk saya mulai hidup dari jati diri tersebut. Dan Ia mengirimkan Roh Kudus untuk selalu bersama-sama dengan saya, menuntun saya untuk dapat mulai hidup dari jati diri Kristus yang sudah Bapa tanamkan dalam hidup saya. Roh Kudus adalah pribadi yang sama yang menuntun Yesus ketika Ia hidup sebagai manusia di bumi. Dan Ia sedang terus menolong saya untuk hidup dengan cara yang sama seperti Yesus hidup di dunia ini. Saya mau pastikan saya terus meresponi setiap tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya dengan ketaatan mutlak. Saya hubungkan diri saya dengan dimensi di dalam Kristus. Saya menerima pekerjaannya roh ketaatan, roh ketulusan, roh penundukan diri, roh terobosan,
roh kemenangan dan roh kebangkitan yang sama seperti yang telah bekerja dalam diri Yesus. Ialah segala sesuatu yang lahiriah, manusiawi, bahkan yang duniawi ditelan habis oleh keilahian dan kemuliaannya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.